Pengertian sistem bahan bakar EV. Sistem EV adalah sistem bahan bakar yang menyempurnakan bahan bakar secara elektronik oleh suatu komponen, dan komponen ini disebut dengan ECU atau ECM, Electronic Control Unit. Jadi sistem EV ini merupakan sistem yang bekerja bisa dikatakan secara otomatis, karena segala kerja komponen-komponennya tergantung kepada perintah dari ECU. Sistem bahan bakar EV ini merupakan sistem bahan bakar yang didesain secara modern dan merupakan sistem regenerasi dari sistem bahan bakar konvensional. Halo guys, terima kasih sudah menyempatkan hadir pada video kali ini. Perkenalkan, nama saya Suryam Rizal. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai perawatan sistem bahan bakar EV. Tonton terus video ini sampai akhir, karena pada video ini kita akan membahas mengenai dalam sistem EV. Bagi kawan-kawan sahabat otomotif yang penasaran mengenai sistem EV, nah inilah solusinya. Video ini akan membahas mengenai sistem EV yang sebenarnya seperti apa. Ini adalah sistem bahan bakar yang melakukan penginjeksian secara elektronik atau secara sistematis atau sudah tersistem dengan baik. Yang menjadi otak atau pengontrol dari sistem tersebut adalah ECU atau ECM. Oke sahabat otomotif sekalian, yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian dari sistem bahan bakar EV. Jadi kawan-kawan otomotif sekalian, sistem bahan bakar EV adalah sistem bahan bakar yang menyempurnakan bahan bakar secara elektronik oleh suatu komponen yang disebut dengan ECU atau ECM. Jadi komponen tersebut lah yang membuat penyemprotan bahan bakar secara otomatis yang dilakukan secara terstruktur, atau kadaran udara maupun bahan bakar yang ada pada penyemprotan bahan bakar tersebut sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh putaran mesin tersebut. Kedua yaitu mengenai jenis-jenis bahan bakar EV. Jenis yang pertama yaitu jenis KEV. Jenis KEV ini adalah sistem bahan bakar secara mekanik sesuai dengan tekanan udara pada intake manifold. Jadi pada tipe ini sistem EV yang masih secara mekanik yang mengandalkan tekanan dari udara pada intake manifold. Oke sahabat otomotif sekalian, tipe yang kedua itu FVL. Tipe FVL ini yaitu sistem yang bekerja secara elektronika dengan memakai sensor utama yaitu mass airflow atau MAV. Jadi pada tipe ini sudah menggunakan sensor MAV. Engine tipe FVL yang merupakan jenis-jenis dari sistem EV. Baiklah sahabat otomotif, yang ketiga itu tipe-tipe dari jenis sistem EV, yaitu sistem EV tipe D. Sistem EV tipe D ini merupakan sistem yang bekerja secara elektronika dengan memakai sensor utama MAV atau manifold absolute pressure. Baiklah sahabat otomotif sekalian, ini merupakan gambar dari engine mobil yang memiliki engine tipe EVD.
Baiklah kawan-kawan otomotif, sahabat otomotif lainnya, pembahasan selanjutnya itu mengenai komponen-komponen yang ada pada sistem bahan bakar EV. Komponen yang pertama yaitu fuel tank atau tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar atau disebut juga dengan fuel tank merupakan komponen dari sistem bahan bakar EV yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung sementara bahan bakar yang akan disalurkan pada sistem bahan bakar EV nantinya. Komponen selanjutnya yaitu pompa bahan bakar atau fuel pump. Pompa bahan bakar adalah komponen yang berfungsi untuk memompakan bahan bakar dari tangki bahan bakar menuju ke injektor dalam sistem bahan bakar EV. Dan selanjutnya yaitu fuel filter atau saringan bahan bakar. Fuel filter atau saringan bahan bakar adalah komponen sistem bahan bakar EV yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang terkandung pada sistem bahan bakar agar aliran bahan bakar tidak kotor. Komponen selanjutnya yaitu injektor. Injektor adalah komponen yang berfungsi untuk mengaburkan bahan bakar dan menyemprotkan bahan bakar pada intake manifold. Baiklah, komponen selanjutnya yaitu ECU atau ECM. ECU atau ECM merupakan komponen dari sistem bahan bakar EV yang berfungsi sebagai tempat pengontrol pada sistem EV yang berisi rangkaian elektronik. Jadi ECM ini berfungsi untuk mengontrol sistem yang terjadi pada sistem bahan bakar EV nantinya. Dan selanjutnya yaitu mass airflow atau MAV. MAV adalah komponen yang berfungsi untuk mengukur jumlah udara yang masuk ke ruang bakar. Dan selanjutnya itu throttle position sensor atau TPS. TPS adalah komponen yang berfungsi untuk mengukur sudut pembukaan pada katup gas. Komponen selanjutnya yaitu water temperature sensor atau WTS. Water temperature sensor atau WTS berfungsi untuk mendeteksi suhu air pendingin pada engine. Bagaimana sahabat otomotif sekalian? Mudah-mudahan setelah menonton video tadi kawan-kawan dapat memahami sistem EV yang sebenarnya, dan semoga ilmu tentang sistem EV ataupun tentang otomotif dapat berkembang ke depannya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.